Oke, sekarang kita lihat dua aspek dari gereja. Tadi yang saya katakan, pertama, gereja itu adalah tubuh Kristus dan secara individu kita adalah gereja. Ya, sebab kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita disebut gereja karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus mendiami kita, berarti Allah itu tinggal di dalam diri kita. Berarti kita adalah gereja. Nah, gereja itu apa? Gereja itu adalah tempat di mana Allah itu hadir. Maka disebut tubuh. Tubuh itu kayak temple, kuil, baitnya Allah. Nah, kita disebut tubuhnya Kristus, berarti Kristus hadir di dalam diri kita. Oke? Because the fullness of the Holy Spirit nanti. Ya. And then gereja itu sebagai satu persekutuan dengan sesama anggota tubuh. Dan karena tubuh berarti punya banyak anggota, nah berarti itu adalah aspek komunalnya. Nah, the church, ya seperti kita tahu, dia adalah the body of Christ and the fullness of the Holy Spirit. Okay? Satu sisi itu tubuh Kristus, satu sisi itu juga adalah kepenuhan Roh Kudus. Ya, sehingga kita itu adalah the unit man, manusia yang unik di dalam Kristus. Sebab apa? Sebab kita adalah tubuhnya Kristus dan adalah kepenuhan Roh Kudus. Jadi karena ada kehadiran Roh Kudus itu, maka tubuhmu itu menjadi kudus, menjadi suci. Nah, lalu kata Rasul Paulus, kamu pakai nggak anggota tubuhmu untuk melakukan dosa? Tentu enggak kan? Karena sudah ada Roh Kudus. Jadi kalau kayak tadi yang saya cerita ya, kamu pakai mulutmu untuk berbohong, kamu pakai anggota tubuhmu untuk melakukan dosa. Tadi yang saya katakan. Nah, itu mencemari tubuh kita sendiri, berarti mencemari apa? Gereja kita. Ya kan? Nah, seringkali konsep kita tentang gereja itu kan gedung ya. Benar nggak, Kon? Bukan gedung di sini. Tetapi apa? Tubuhmu sendiri, itu gereja. Tapi bukan hanya itu. Ada persekutuan nih dengan sesama anggota tubuh. Ya. Jadi ada yang namanya hipostasis, itu individu. Oke. Tetapi ada koinonia, ada union, ada persekutuannya dengan sesama. Oke, kita lanjut. Nah, Roh Kudus ya itu memenuhi. Yang disebut dengan memenuhi itu berarti apa? Dia bertugas untuk kayak semacam kayak mesin mobil harus ada olinya, menggerakkan semua komponen, ya kan? Nah, sama Roh Kudus itu seperti memenuhi itu dalam artinya dia menggerakkan semua komponen diri kita yang adalah tubuh dan jiwa itu. Nah, jadi dia seperti kayak minyak oli tadi di dalam mesin mobil, Roh Kudus itu seperti minyak oli di dalam diri kita, tubuh dan jiwa itu. Ya. Oke. Nah, karena gereja itu adalah hasil dari karya Kristus, inkarnasinya, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surganya, itu menghasilkan yang namanya gereja. Tapi juga gereja itu adalah pengudusan dari Roh Kudus. Berarti bukan hanya karya Kristus, tetapi juga karya Roh Kudus. Ya, Kristus ibaratnya dia meletakkan dasarnya, membangun tubuhnya, atau Kristus itu kayak membangun mesinnya. Lalu yang menggerakkan mesin itu apa? Roh Kudus. Sama dia membangun tubuhnya. Lalu yang menggerakkan tubuh itu siapa? Roh Kudus. That's it. Jadi kalau gereja tanpa Roh Kudus itu kayak gereja yang mati, karena nggak bergerak, nggak dinamis, nggak bertumbuh berarti. Sama seperti kita punya mobil nih, ya, mesinnya ada semua, tapi nggak ada minyaknya, gimana bisa jalan? Gitu?
Ya. Nah, sama kata Loski, the church is the word of Christ and the Holy Spirit. Ya, jadi punya double foundation, fondasinya dua, yaitu Kristus dan Roh Kudus, Christology and Pneumatology. Ya. So gereja di sini bukan hanya masalah bagaimana kita hanya percaya kepada Kristus, tapi juga bagaimana iman itu bisa bekerja. Artinya kayak Rasul Paulus katakan, hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. So, sangat penting di sini kalau kita bicara gereja, bagaimana hidup kita dikerjakan atau dibimbing oleh Roh Kudus. Ya. Nah, waktu kita jadi gereja di dunia ini adalah gereja yang sedang berjuang. Oke, jadi ada yang disebut sebagai the earthly aspect, gereja yang masih ada di dunia ini, gereja yang sedang berjuang, ya. Tapi ada juga yang nanti adalah divine aspect, artinya gereja yang sudah mengalami kemenangan. Ya, itulah orang-orang saint, orang-orang kudus, mereka yang sudah selesai perjuangannya. Mereka disebut gereja, ya. Dan kita di bumi ini juga disebut gereja. Jadi ada dua tempat nih, gereja yang di bumi sama gereja yang di Firdaus. Nah, itu nggak terputus, semua tetap satu tubuh. Ya. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Nah, jadi gereja yang di bumi ini ada yang namanya disebut sebagai individual, tapi ada yang disebut collectivity. Yang tadi yang saya sebut ya, the two aspect. Jadi, individu, bagaimana kita mengerjakan gereja sebagai individu itu. Nah, waktu itu kita udah belajar salah satunya dari Saint Isaac, ya, menguduskan diri dengan solitary life. Nah, sekarang bagaimana dengan collectivity, dengan sama. Nanti gereja mengajarkan kita perlu mengikuti sakramen, ya, atau sarana anugerah yang Tuhan kasih. Nah, tapi sampai sebelum saya ke situ kita bahas ini dulu ya. Menurut Gregory dari Nisa, kekristenan itu adalah imitasi ya, atau bentuk rupa dari kodrat ilahi. Kenapa? Karena gereja itu sebetulnya adalah gambaran dari Allah Tritunggal, dan image of the Holy Trinity. Ya, gambar dari atau rupa dari Allah Tritunggal. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat gereja, kita tuh melihat the image of God, the image of the Holy Trinity. Sebab siapa gereja? Ya, kita adalah gambar dan rupa Allah itu. Ya. Nah, terus dikatakan di sini the Father, the Son, and the Holy Spirit itu yang dimuliakan di dalam kehidupan gereja kita. Kalau gereja itu dimuliakan, berarti Allah itu dimuliakan. Ya. Nah, pertama kita harus ingat gereja secara individu, tapi gereja secara kolektif atau disebut sebagai gereja secara universal, Catholicity. Nah, gereja secara individu berarti gereja yang terus menguduskan dirinya bersama dengan Roh Kudus, tapi secara Catholicity, secara kolektif itu adalah gereja yang akan terus bertumbuh dalam segala hal untuk mencapai kepenuhan, the fullness. Ya. Nah, fullness itu, kepenuhan itu bukan soal jumlah, tetapi bagaimana gereja itu penuh dengan akan semua
kemuliaan Allah. Oke. Nah, menurut Cyril dari Alexandria, ya, the holy city which has not been sanctified by absolute law, for the law made nothing perfect. Nah, artinya di sini ketika kita menjadi gereja, kita itu terus berpartisipasi di dalam di dalam kodrat ilahi melalui Roh Kudus yang sudah distempel di dalam hati kita. Ya. Oke. Jadi participating in the divine nature through the communication of the Holy Spirit. Itulah gereja. Ya. Nah, makanya kita harus menjadi bagian dari gereja dengan cara tadi apa? Kita dibaptis, lahir baru. Kita menjadi bagian dari gereja. Nah, dari situlah kita tuh sebetulnya sedang berpartisipasi di dalam divine nature through the communication of the Holy Spirit. Ya. Nah, Irenaeus yang mengatakan bahwa karena kita adalah tubuh Kristus, kita punya akses kepada Roh Kudus. Ya, sehingga penting kita menyatu dengan tubuh Kristus untuk menerima anugerah dari Roh Kudus. Oke, tadi saya ibarat gereja itu ibarat mesinnya. Lalu kalau ada olinya, ada minyaknya itu seperti anugerahnya. Lalu drivernya siapa? Kita, supirnya kita. Oke, nah kita harus mengemudikan mobil kita ini kemana ini? Nah, kamu mengemudikan hidupmu itu kemana? Ya, tentu waktu kamu kemudi dibimbing oleh siapa? Roh Kudus. Kalau enggak kamu akan bawa mobil ini enggak tahu kemana ini. Nah, tapi ada Roh Kudus yang membimbing kamu. Akhirnya bisa sampai tujuan. Tapi kok bisa jalan mobil itu? Karena ada mesinnya, karena ada minyaknya, ya kan? Dan kamu sebagai driver. Nah, that's it. The church like that. Ya, gereja itu seperti mobil tadi. Kamu drivernya, guidance-nya adalah Roh Kudus, lalu kamu akan membawa gereja, yaitu hidupmu itu kepada divine nature, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, oke, ini ya. Nah, kamu participating itu ibaratnya kamu kayak sedang mengemudi. Oke, sedang berpartisipasi, sedang mengemudi. Nah, pada akhirnya ya memang kita akan bawa kemana gereja ini? Union with Christ and giving of grace, ya, through the same spirit. Selalu gitu. Kita berpartisipasi dalam kodrat ilahi itu adalah apa? Menyatu di dalam Kristus melalui energi atau anugerah dari Roh Kudus. Sampai kapan? Bumi dan nanti kehidupan kekal selama-lamanya. Jadi sebetulnya kalau kita sudah jadi gereja, kita itu sedang mengalami hidup kekal. Kita sedang participating, kita sedang berpartisipasi dalam hidup kekal. Karena kita sudah menikmati anugerahnya Roh Kudus itu. Nah, kalau kamu sudah menikmati anugerahnya Roh Kudus, ya kamu berarti union with Christ. Dan kamu tuh sedang mengalami satu kehidupan yang kekal. Maka sebetulnya di dalam gereja nggak ada namanya kematian. Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Walaupun alam maut itu selalu mau menghancurkan gereja, tapi nggak akan pernah kan. Secara kolektifly gereja itu nggak pernah bisa hilang. Karena dia adalah image of God itu. Tapi secara hipostasis, secara diri kita masing-masing, kita bisa kayak tersesat atau kita murtad, meninggalkan gereja, iman kita.
Oke. Nah, tapi kalau kita ada bagian dari gereja itu, kita itu kayak sedang, bukan kayak lagi, memang kita sedang mengalami kehidupan kekal. Karena apa? Karena kita sudah mengalami anugerah Allah itu setiap hari. Ya, kita union with Christ. Kita diberi anugerah, ini dia. Union with Christ, the giving of grace, ya, through the same Spirit. Oke? Jadi apa yang dimaksud dengan mengalami hidup kekal? Kamu mengalami anugerah Roh Kudus. Karena nanti hidup kekal itu adalah kita nggak bisa mati karena apa? Karena kita terus mengalami anugerah dari Roh Kudus. Tapi kan mati, tubuh itu masuk ke dalam tanah. Ya, itu bukan mati. Ya, jadi di dalam kekristenan itu sebenarnya nggak ada mati gitu. Nah, Sang Kristus menganggap orang mati itu kayak orang tidur. Orang tidur tahu ya? Nanti akan bangkit. Ya, bangun maksudnya. Oke. Nah, Saint Maximus membedakan beberapa mode kehadiran Roh Kudus di dunia. Roh Kudus, dia katakan, hadir dalam setiap orang tanpa kecuali. Kenapa? Karena dia memang adalah sang pemberi hidup itu. Oke, ini Roh Kudus hadir dalam setiap orang. Tapi dia juga secara khusus hadir kepada mereka yang memiliki hukum. Artinya mereka yang terpanggil percaya kepada Kristus. Nah, Roh Kudus mendiami secara khusus. Jadi ada mode kehadiran yang umum, universal, tetapi ada yang partikular. Ini menurut Saint Maximus. Ya, kalau secara universal, ya Tuhan memberikan kehidupan karena Dia adalah Allah yang kasih. Maka semua manusia mengalami kasih Allah. Jadi ada kasih Allah yang secara khusus yang diberikan oleh Roh Kudus. Itulah the grace tadi, anugerah atau belas kasihan. Secara khusus diberikan kepada mereka yang mau taat, percaya dan taat kepada Kristus. Oke, bagi orang Kristen, Roh Kudus itu hadir dalam setiap individu mereka, menjadikan mereka anak Allah, lahir baru, ya kan? Lahir dari Allah menjadi anak-anak Allah itu karena Roh Kudus yang memberikan kita hikmat kepada kita supaya kita itu bisa struggle, berjuang, ya, menjadi gereja di dunia ini. Dia yang memberikan kita pengudusan, divine, karena Roh Kudus. Jadi waktu Roh Kudus memberikan anugerahmu itu, kamu nggak bisa katakan hore gitu loh. Tapi anugerah itu buat divine, buat pengudusan, buat membakar kamu jadi lebih baik. Saya pernah kasih ilustrasi kayak kita tuh kayak sedang dipahat menjadi serupa dengan Kristus, ya kan? Anugerahnya itulah untuk divine kita. So you get the Holy Spirit, you get the grace of the Holy Spirit for divine, ya, untuk pengudusan. Sampai kita memenuhi kepenuhan Kristus itu. Efesus pasal 4 itu, ya kan, ayat 15. Oke, jadi Roh Kudus memenuhi kita secara partikular supaya kita bisa divine, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau enggak, kita lanjutkan ya. Nah, the church is the center of the universe, the sphere in which its destiny are determined. Oke, gereja itu menjadi center, pusat dari universal ini, alam ini. Ya. Nah, semua itu dipanggil masuk ke dalam gereja. Ya, kalau bisa dikatakan manusia itu mikrokosm
gereja itu makrokosmnya. Artinya gini, kita disebut mikrokosmos, artinya gini, kita gabungan dari roh dan tubuh. Roh itu berarti yang nggak kelihatan, lalu tubuh dari alam ini yang kelihatan. Maka disebut mikrokosmos. Semua unsur alam ada di dalam tubuh kita. Ya. Kalium, kalsium, mineral yang ada di dalam tanah, itu ada di dalam tubuh kita. Semua unsur alam. Mikrokosmos. Dan ada bersifat malaikat, karena ada roh kita. Malaikat itu punya roh doang, nggak punya tubuh. Sedangkan kita punya roh, tapi punya tubuh. Tubuh kita berasal dari alam yang Tuhan ciptakan dari tanah liat. Nah, di dalam tanah itu adalah semua ada di dalam tubuh kita. Oke? Makanya manusia itu membutuhkan zat-zat dari alam, seperti mineral, ya, untuk tubuh kita. Nah, itu mikrokosm. Kalau gereja itu adalah makroantropos, gambaran dari dunia ini. Makroantropos karena terdiri dari kita ini, mikrokosm. Ini kata Saint Maximus ya. Gereja semakin berkembang, ya, lalu compounded in history, dalam sejarah, ya, menghimpun semua manusia ke dalam Kristus. Jadi manusia itu semua berkumpul di dalam gereja. Ya. Nah, dunia semakin tua dan semakin decay, tambah rusak, tetapi gereja akan terus diperbarui oleh Roh Kudus. Jadi gereja itu nggak pernah mati, akan terus ada selama-lamanya. Ya, ketika Kristus Tuhan datang, apakah gereja-gereja itu akan hilang? Enggak. Karena itu the image of God, nggak akan hilang, akan terus ada selama-lamanya. Ya, mungkin yang hancur ya mungkin gedungnya bisa akibat gempa lah, bom lah, ya kan. Tetapi gereja nggak pernah hancur. Ya, jadi kita memang diciptakan immortal, kita nggak pernah mati, we never die. Kita nggak bisa mati. Oke. Pak, tapi kan ditembak mati, Pak. Kena penyakit COVID mati gitu. Nah, oke. Nah, itu sementara. It means that kita bukan endingnya di situ. Nanti ada kebangkitan tubuh. Oke? Nah, itu maksud saya adalah sebab apa? Sebab kita punya Roh Kudus yang nanti akan membangkitkan kita. Membangkitkan tubuh kita. Ya. Dan kamu lihat misalnya Nabi dalam Perjanjian Lama itu Elia, dia nggak pernah mati. Ini satu contoh bahwa ada kehidupan kekal. Henok, ya kan? Gitu. Dalam tradisi gereja seperti Theotokos, ya, yang tertidur, yang diangkat. Tubuhnya nggak ada, sudah terangkat. Seperti Elia itu paling jelas, ya. Oke. Dan kalau Kristus Tuhan datang, didapati orang yang belum mati, ya langsung dia diangkat. Ya. Jadi kita memang adalah the partaking participation in the divine nature.
Pak, gimana dengan cerita Sen yang kok dia udah percaya terus dibunuh, dimartir gitu gimana? Bukannya kalah itu, mati juga. Mungkin pertanyaan kita seperti itu ya. Kok Tuhan nggak melindungi, kok dia bisa binasa, mati. Ya. Oke. Nah, ya kita lihat waktu dia dipenggal ya mati gitu, secara fisik gitu. Tapi dia hidup sudah, maka dia sering bisa menampakkan diri sama orang-orang, menolong orang. Dia bahkan relik tubuhnya itu bisa menyembuhkan orang sakit. Why? Karena tadi ada karunia Roh Kudus. Oke, baca nggak saintsnya itu? Hah? Setiap hari share ya, tapi saya bisa lihat di statistik paling cuma 2-5 orang yang buka. Padahal itu 100 lebih di anggota itu. Nah, berarti kan cuma 10%. Ya, rata-rata mungkin udah males baca. Tapi dari cerita-cerita itu membuktikan apa? Tidak ada kematian, yang ada kehidupan yang kekal. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Nah, kenapa gereja itu adalah satu kehidupan yang kekal? Karena ini terus constantly renewed by the Holy Spirit. Karena terus-menerus dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, ketika gereja itu sudah mencapai kepenuhannya, ya, maka dikatakan di sini the external world itu akan binasa, akan menjadi langit dan bumi yang baru nanti. Nah, seperti apa langit dan bumi yang baru nanti kita akan bahas di setelah gereja ini ya, eskatologi. So, ketika gereja itu mencapai fullness of growth, maka the external world itu akan binasa. Nah, akan digantikan menjadi langit dan bumi yang baru. Oke, nah disitulah nanti akan nampak kerajaan Allah itu. Maka dalam liturgi itu sering dimulai, berkatilah kerajaan Allah. Blessed is the kingdom of God. Ya, karena memang kita sedang menuju ke sana, kingdom of God itu. Ya. Oke. Nah, maka gereja itu akan kemudian apa? Menjadi fondasi dari hidup kita ya kan. Bahwa kita adalah gereja, inilah yang membuat kita itu tidak binasa, incorruptibility, sebab kita menyatu dengan Allah oleh anugerahnya. Ya, terpisah dari anugerah berarti kebinasaan. Nah, ya, kita diilahikan oleh energi yang kita peroleh dari Roh Kudus. Oke? Nah, itu hanya diberikan kepada mereka yang menjadi gereja. Karena Roh Kudus itu mendiami gereja secara partikular. Oke. Nah, kita lanjut di sini. Kenapa kita human nature, kodrat manusia itu kan kalau tidak mengalami anugerah Allah itu akan corrupt ya, akan binasa. Tapi mengalami anugerah Allah itu akan menjadi immortality atau incorruptibility. Ya. Nah, anugerah itu sebetulnya kayak gini. Kan ada orang berusaha mencari obat anti tua ya. Dia minum apa? Vitamin atau apa untuk terus meregenerasi sel. Nah ya. Sehingga ada orang yang awet muda itu. Katanya minum air apa gitu ya. Bukan. Produk dari Jepang itu. Ya. Itu kan terus air yang pH-nya di atas 7 itu. Nah, itu akan cepat meregenerasi sel gitu. Nah, our human nature, kodrat manusia kita karena sudah ada death and corruption, itu lama-lama ada decay, akan menghancurkan kodrat itu.
Oke, kayak kita secara tubuh fisik lama-lama kan jadi tua ya, lalu mati. Ya karena ada death and corruption itu. Tetapi nanti oleh anugerah itu semua diperbaiki. Ya, nah sama kita kalau secara tubuh fisik makin lama makin tua, keriputnya nanti mulai kelihatan, rambut putihnya makin banyak, gitu kan. Mau disemir gimana pun nanti juga akan putih. Gitu. We move to the decay, gitu. Akan binasa. Tetapi kalau kita dalam gereja yang mengalami anugerah itu nggak akan terus ada. Jadi hidup kekal kita itu karena memang kita mengalami anugerah itu. Ya. Kenapa? Karena kita di sini ya, Christ united to himself all through which death riches and through death of forgotten death. Jadi kita tidak akan binasa, kita akan hidup selamanya karena memang Kristus sudah mengalahkan kematian itu. Kristus sudah bangkit mengalahkan kematian itu. Nah, kita yang menyatu dengan Kristus itu juga akan mengalahkan kematian. Makanya ada kebangkitan. Tubuhmu mati, decay, jadi tanah, tapi nanti bangkit gitu. Oleh anugerah itu, oleh Roh Kudus itu. Ya. Oke, jadi contoh kita pernah katakan kan, baptisan itu berarti kita mati secara roh, bangkit secara roh. Kapan bangkit dan mati dan bangkit secara tubuh? Ya nanti waktu kamu mati dan waktu kebangkitan tubuh itu. Jadi ya, kita mengalami yang namanya 3 kelahiran. Ya, kelahiran pertama dari orang tua kita, yang kedua kelahiran dari Roh Kudus, yang ketiga nanti kelahiran kebangkitan tubuh. Oke. Baptisan itu kelahiran roh, kebangkitan itu kebangkitan tubuh. Jadi kan kita terdiri dari jiwa dan tubuh. Jiwa kita kapan dibangkitkan? Waktu kamu percaya dibaptis. Yang ketiga, kapan tubuhmu dibangkitkan? Nanti waktu kamu dibangkitkan pada akhir zaman. Oke. Nah, ini di sini dikatakan baptisan is the image death of Christ. Ya. Ini adalah kebangkitan roh kita dari rebirth of the dead. Nanti pada saat kebangkitan tubuh itu adalah kebangkitan pada saat kedatangan Kristus itu adalah kebangkitan. Sorry ya, ini agak putus tadi. Okay, and then we move to now the church surpasses the early paradise. Ya, gereja melampaui Firdaus di bumi ini. The state of Christian is better than the condition of the first man. Ya, kita tidak lagi menghadapi resiko kehilangan komuni dengan Allah, tetapi kita sudah masuk di dalam satu tubuh di mana darah Kristus itu sudah memurnikan kita dari segala dosa dan segala pelanggaran kita. Nah, ini kata Loski ya, ini dia. Nah, ini artinya apa? Pak, misalnya saya sudah jadi gereja, kenapa kok saya masih terus berdosa seperti ini? Nah, misalnya, what happened there? Di mana anugerah Tuhan itu? The grace of the Holy Spirit itu. Oke, nah masalahnya adalah the grace-nya, the Holy Spirit-nya itu ada. Kasih Allah itu nggak pernah ninggalin kita. Ya, masalahnya adalah kita yang tidak mau mengerjakan anugerah itu. Oke?
Ya, grace-nya apa? Inaktif gitu. Grace-nya tidak aktif. Ya, apa ya? Misalnya saya kasih ilustrasi kayak gini. Apa ya? Oke, kamu misalnya ya contoh sering kan memasak ya. Ada api nih. Kamu udah ambil kayu, nyalain apinya itu grace untuk memanasi. Ya kan? Nah, tapi nggak ada yang dimasak gitu loh. Cuma nyala doang. Apa yang dimasak? Nothing. Gitu. Harusnya apa yang dimasak? Every good virtues. Ya kan? Gitu. Karena kalau enggak ya jadi grace-nya inactive gitu. Nyala doang tapi nggak ada sesuatu yang dihasilkan. Gitu. Oke. Nah, ini kata Loski di sini. Kenapa? Karena kita berdosa gitu. Karena kita masih apa namanya? Terikat kepada dosa-dosa kita. Jadi waktu kamu pun lahir baru, di situ nggak otomatis dosa-dosa lamamu tuh hilang gitu. Nah, kita yang harus terus apa namanya, dipanasi oleh the Holy Spirit itu atau the grace itu. Nah, yang dia sebut sebagai supaya nggak inaktif, supaya grace-nya itu nggak inaktif, maka itu adalah sacramental life. Kehidupan sakramen atau the life in Christ. Ini dia. The sacramental life. Yaitu kehidupan yang terus struggle, berjuang ya untuk memohon anugerah itu dan mentransfigurasi natur kita. Ya kayak gini lah. Mohon anugerah itu, kerjakan anugerah itu sampai mentransformasi, love itu mentransformasi, menguduskan kita. Nah, itu namanya sacramental life. Ya. Jadi kamu jadi Kristen itu nggak sekedar di KTP gitu. Nggak sekedar kamu lahir dari orang tua Kristen, atau kamu sekedar datang ke gereja setiap hari Minggu, atau kamu sekedar nyanyi-nyanyi lagu rohani, atau sekedar kamu bisa pelayanan. Oh, saya jadi Kristen karena saya bisa pelayanan. That's not the point, bukan itu. Tapi bagaimana kamu jadi Kristen itu, bagaimana kamu tuh berjuang dalam sacramental life, acquisition of the grace, transfigure nature. Ada struggle, ada perjuangan. Oke, yang harus kamu menangkan. Nah, itu jadi Kristen. Ya, ada grace yang kamu minta untuk mentransformasi kamu. Maka kata Rasul Paulus, kerjakan keselamatan. Ya, jadi grace itu nggak boleh statik, harus dinamis, harus terus bergerak. Seperti api itu yang terus bakar gitu. Tapi ada yang dibakar apanya? Yaitulah hal-hal yang baik itu supaya jadi matang. Jangan yang dibakar yang tadi dosa-dosa tadi. Jadi matang dong dosanya. Ya. Tapi itu struggle. Don't give up. Kita berjuang dengan tadi bohong, dengan kecemaran dan sebagainya. It's the struggle. Nah, struggle kita tapi nggak sendiri. Maka Tuhan, kalau kamu di luar aku, kamu tidak mendapatkan atau tidak bisa melakukan apapun. Maksudnya itu, kamu tidak mendapatkan grace itu, akhirnya kamu kalah.
Ya, you have to get a grace and then transfigure. Grace itu mentransfigurasi, mengubah. Ya, so it is dynamic and shifting reality which varies according to the fluctuation of the infinity of the human will. Jadi grace itu akan terus berdinamis di dalam dirimu. Okay. Nah, kata Saint Ephrem itu, the whole church is the church of the penitent. Jadi gereja itu isinya adalah orang-orang yang bertobat dan mengaku dosa dan bertobat. The whole church is the church of the penitent. The whole church is the church of those who are perishing. Jadi gereja itu isinya orang-orang yang mengaku dosa dan bertobat. Gereja itu isinya orang-orang yang sedang perishing, yang sedang tahu dia akan binasa dan dia bertobat. Makanya kayak John Chrysostom mengatakan gereja itu adalah the hospital of the sinners. Rumah sakit bagi orang-orang yang sedang berdosa. Obatnya apa? Grace tadi. Dokternya siapa? The Holy Spirit. Oke. Grace itu ibarat seperti obat. Yang memberinya ya Roh Kudus. Dokter tadi yang meresepkan. Tapi kalau kamu nggak mau masuk ke dalam gereja, tidak mau datang ke rumah sakit, ya perishing, binasa. Seperti kamu sakit nggak minum obat, lama-lama sakitnya menggerogoti kamu, mati. Jadi illustration-nya ya, ilustrasinya seperti itu. Maka seperti kata Saint Ephrem itu, the whole church is the church of the penitent. It's the church who are perishing. Nah, untuk bebas dari segala dosa dan bertumbuh di dalam anugerah, penting kita berakar semakin dalam kepada Kristus. Ya kan? Berakar semakin dalam di dalam Kristus. Makanya itulah tadi Saint Isaac itu menerangkan harus ada solitary life dan sebagainya supaya kita menyatu di dalam the luminous love itu. Jadi memang ada banyak istilah yang kita pakai ya, luminous love, grace dan sebagainya, itu menunjukkan esensi yang sama sih, ya, the energy of God itu. Nah, tapi ini ada tambahan, bukan hanya solitary life, tapi kita harus menjalani satu kehidupan sakramental. Nah, berarti kita harus berpartisipasi di dalam tubuh dan darah Kristus. Ya, tubuh dan darah Kristus yang disebut dengan sakramen. Sakramen itu apa? Sakramen itu bukan sekedar ibadat atau cara ya apa. Sakramen itu adalah the mystery of the Holy Spirit, the mystery of the blood and of the grace. Jadi grace itu dicurahkan lewat sakramen. Ya, maksudnya sarana atau alat anugerah. Sakramen bukan tujuan kita, tapi sakramen itu cara kita memperoleh anugerah. Ya. Jadi waktu kita misalnya makan tubuh dan darah Kristus di dalam sakramen, itulah kita sedang minum obat tadi, minum grace itu tadi. Makan obat itu. Untuk apa? Untuk menyembuhkan the sickness tadi, yang sakit tadi. Oke. Nah, di dalam sakramen atau dalam perjamuan kudus ekaristi, ya, kita itu kayak menyatu di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita minum tubuh dan darahnya. Nah, ini kata apa namanya? Damaskus, if union is in truth with Christ and with one another, we are assuredly voluntary, united also with all those who partake with us. In the Eucharist, the church appears as a single nature united to Christ. Artinya apa ini? Di dalam Ekaristi, gereja menjadi satu kodrat yang menyatu dengan Kristus.
Ya, ini kata John Damascus. Nah, Saint Simeon the New Theologian mengatakan dalam Ekaristi atau dalam sakramen itu karakter sebagai members, anggota dari Kristus itu digenapi. Ya, itu kayak kita dapat the fire of deity, api ilahi. Ya, aku yang adalah jerami menerima api. Oke, unheard of most of wonder, seperti yang dialami oleh Moses. Jadi gambaran misalnya semak yang terbakar itu tetapi tidak terbakar, itu kayak kita semacam menerima tubuh darah Kristus itu ibarat api. Tapi api itu nggak membakar kita, nggak membuat kita hangus, tapi membuat kita terang. Ya, kalau kita bakar pakai api biasa di semak itu kan terbakar, hangus. Nah, kalau api dari Allah itu nggak menghanguskan kita, tapi membuat kita jadi terang. Inflame, terang gitu ya, bersinar. Inflame, bersinar tanpa hangus, without consume. Seperti semak yang terbakar yang berbicara kepada Musa, ya. Nah, ini menarik ya, gambaran-gambaran yang dipakai oleh Bapak Gereja. This is our Christianity, ya. Jadi aspek sakramen, misteri itu hilang sekarang lama-lama. Semuanya dirasionalisasi gitu ya. Ya, tubuh dan darah Kristus, roti perjamuan itu kan ya roti biasa, kita cuma mengingat aja Tuhan itu udah berbuat kasih sama saya. Remembrance. No. Yeah, you eat the Eucharisty, and then it means that you get the grace, you get the Holy Spirit, the fire tadi, yang membuat tuh kamu bisa inflame without consume. Oke, ini kata Saint Simeon the New Theologian. Ya, I am inflamed without being consumed. Karena kamu apa? Kamu menerima api, walaupun kamu tuh jerami. Maksudnya kamu itu jerami, tapi kamu terima api, tapi kamu nggak terbakar gitu. Satu yang wonder, yang luar biasa gitu, ajaib. Oke. Sebenarnya iman itu juga something yang wonder. Kalau semua harus diukur dengan rasionalisasi, bagaimana hanya dengan iman kamu itu bisa diselamatkan? It doesn't make sense, ya kan? And then kamu diselamatkan oleh anugerah. Anugerah itu apa sih? Oke, kalau coba tanya kita, anugerah itu apa? Sama anugerah itu apa? Oke, nah it's something like the energy of God yang terus menguduskan kamu. Jadi keselamatan itu bukan sekedar kamu tuh pindah dari neraka ke surga gitu loh. Tapi keselamatan itu apa? Transfigurasi tadi. Oke? Ya. 4 ya. Oke. Kita sampai di sini dulu, ada pertanyaan. Nanti kita sambung minggu depan. So the conclusion is, kesimpulannya adalah jadi gereja, jadi orang Kristen berarti terus berpartisipasi di dalam divine nature. Ini intinya. Acquisition of the grace transfigure our nature. This is the church. Gereja itu adalah the church of the penitent. Terus menguduskan diri oleh anugerah itu gereja. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, we are the church. Either with the solitary life, with the sacramental life. Ya, solitary life berarti hidup solitary tadi. Sacramental life berarti hidup berpartisipasi dalam sakramen. Oke, sampai di sini dulu.
hari ini ya.